Pada pasien umum atau tunai, kesannya ketika datang disambut dengan senyum manis dan sumringah, dilayani dengan cepat. Sedangkan pada pasien BPJS, kesannya dilayani dengan santai. Dari video yang terlihat, ada yang sedang tidur di atas meja sambil pangku kaki, teman yang satunya pegang handphone, dan yang satunya hanya senyum-senyum melihat kedua temannya. Secara tidak sadar, mereka menunjukkan sifat asli mereka dalam memperlakukan orang lain atau pilih kasih. Pelanggaran kode etik. Membuat konten yang terkesan membeda-bedakan pasien sangat melanggar kode etik. Seharusnya tidak ada perbedaan pasien apapun sumber pembiayaannya. Dan tentunya dalam bermedsos, nakes harus memahami etika. Jangan sampai karena ingin viral, kemudian etika tidak diperhatikan. Pembahasan kode etik pada dasarnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman adalah hak bagi setiap individu. Pelayanan yang dimaksud dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang secara jelas mengatur tentang hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan, sehingga di dalamnya terdapat suatu hubungan yang dapat menimbulkan perlindungan konsumen terhadap pasien itu sendiri. Kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai upaya mendapatkan hak kesehatan, masyarakat akan menerima suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayanan berpusat pada memenuhi permintaan dan harapan konsumen, sehingga tidak bisa diimbangi dengan kualitas atau mutu. Berkaitan dengan saling pelayanan kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam penerapannya. Sebagai contoh, kasus terdapat diskriminasi terhadap pasien peserta BPJS kesehatan di rumah sakit dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Pelanggaran etika terhadap tenaga kesehatan yang membandingi pelayanan pasien umum dan pasien BPJS. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bidang kesehatan, Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat. Dalam kasus tersebut, 3 nakes di Sulawesi Tengah viral joget-joget sambil membandingi layanan pasien umum dan pasien BPJS. Tenaga kesehatan tidak boleh membandingi antara pasien umum dan pasien BPJS. Kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang berkualitas, aman pada semua pasien umum dan BPJS. Ada rumah sakit yang memang pasien BPJS dan non-BPJS itu dibedakan. Pasien BPJS itu dipisah dengan tujuan akan mempercepat pelayanan. Karena kalau pasien umum dan BPJS biasanya lebih banyak pasien BPJS. Menurut pendapat saya, dalam pelayanan kesehatan seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum. Kita harus memahami bahwa pasien BPJS adalah bagian dari sistem jaminan kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang kurang mampu secara ekonomi, dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pasien BPJS seharusnya tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif hanya karena menggunakan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu,
Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi harus ditegakkan tanpa terkecuali. Pendapat saya, coba lebih diteliti lagi untuk bermedsos memposting konten. Apakah konten itu mencederai kode etik atau tidak? Permasalahan pribadi, upload konten seperti itu bukan dapat solusi, malah akan memperkeruh suasana yang terlihat video berjoget-joget dengan sumringah dengan keterangan tulisan ketika pasien BPJS masuk. Mereka bertingkah bermalas-malasan, seolah membanding-bandingkan itu termasuk pelanggaran kode etik. Berikut adalah saran untuk mencegah terulangnya kasus perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum di fasilitas kesehatan. Pertama, pelatihan intensif harus diberikan kepada seluruh staf kesehatan, baik petugas medis maupun administratif. Kedua, diperlukan penerapan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat di fasilitas kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ketiga, penegakan hukum yang tegas harus diterapkan terhadap pelanggaran prinsip kesetaraan, termasuk sanksi disiplin bagi pelaku diskriminasi dan proses hukum jika diperlukan. Keempat, kampanye pendidikan dan kesadaran publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan setara. Terakhir, evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan dan praktik pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatakan potensi diskriminasi serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan saran-saran tersebut, diharapkan dapat diciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, responsif, dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang status asuransi mereka. Disarankan kepada pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanan kepada pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tanpa membedakannya dengan pasien umum. Kepada pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan harus lebih sering memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan mengenai prosedur dan mekanisme pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Akibat dari konten video tersebut, pemerintah Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah, menyatakan bahwa 3 orang tenaga kesehatan yang membuat konten negatif membedakan pelayanan pasien BPJS Kesehatan dengan pasien umum dikenai sanksi disiplin, dirumahkan sementara. 3 nakes Puskesmas Lambang 2, Kecamatan Ongka Malina itu terpaksa dirumahkan selama 30 hari sebagai bentuk pembinaan pegawai. 3 nakes tersebut dinilai menciderai profesi, oleh karenanya Pemkab setempat mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi dan ketiganya diminta mengklarifikasi isi konten serta meminta maaf kepada Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi kesehatan, serta publik di tanah air. Kesimpulan dari kasus tersebut yakni biasanya pasien kalau di IGD pasti akan didahulukan yang paling gawat. Kalau di ruang klinik itu tergantung rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang pasien BPJS dan non-BPJS itu dipisahkan. Kalau pasien BPJS itu dipisah dengan tujuan akan mempercepat pelayanan juga, maka biasanya karena pasien non-BPJS itu sedikit, maka kesannya tuh cepat. Sementara pasien BPJS kan banyak, jadi pelayanannya lebih lambat. Tapi kalau rumah sakit yang kuotanya dijadikan satu, pasien BPJS, pasien non-BPJS, semua dijadikan satu tempat, dokter yang melayani juga sama, ya biasanya sesuai dengan keadaan yang semestinya. Misalnya, non-BPJS dulu yang masuk ya, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi itu kesalahpahaman kadang-kadang dari masyarakat bahwa seolah-olah ada perbedaan perlakuan antara
pasien BPJS, dan pasien umum.